Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tema dan kerangka karangan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Lulu Afida, kedua Paulina Retno, dan yang ketiga saya sendiri, Safana Fadilah. Pembahasan pertama yaitu pengertian tema. Tema berasal dari bahasa Yunani, titenhea, yang artinya menempatkan atau meletakkan. Dapat dikatakan, tema merupakan sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Ada dua sudut pandang pengertian tema. Yang pertama, karangan yang telah selesai. Tema merupakan suatu amanat utama yang disampaikan oleh penulis melalui karangannya. Yang kedua, karangan dalam proses. Tema merupakan perumusan dari topik yang akan dijadikan landasan pembicaraan dan tujuan yang akan dicapai melalui topik. Pemilihan topik. Segala sesuatu yang menarik perhatian dapat dijadikan topik dalam karangan. Namun, topik yang terlalu kontroversial dapat menimbulkan kesulitan bagi penulis untuk bertindak secara objektif. Menurut Sabarti Akhadia, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memiliki topik diantaranya: 1. Ada manfaatnya dan layak dibahas. Kedua, cukup menarik terutama bagi penulis. Ketiga, dikenal baik oleh penulis. Keempat, bahan yang diperlukan dapat diperoleh dan cukup memadai. Kelima, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Beberapa petunjuk pemilihan topik menurut Hartono yaitu: topik hendaknya tetap mempertahankan minat penulis dalam waktu yang lama. Sebaiknya penulis menghindari topik yang terlalu ambisius dan menantang. Yang ketiga, menghindari topik yang terkait dengan persoalan emosi dalam hidup penulis. Keempat, memilih topik yang diminati penulis. Dan yang terakhir, memilih topik yang berpotensi bagi penulis untuk memberikan sumbangan pada bidang yang diteliti. Pembatasan topik. Pembatasan topik bertujuan untuk: 1. Memungkinkan penulis untuk menulis dengan penuh keyakinan. Yang kedua, memungkinkan penulis untuk mengadakan penelitian yang lebih intensif mengenai masalahnya. Cara membatasi topik: pertama, tetapkan topik pada kedudukan sentral. Yang kedua, pastikan apakah topik di kedudukan sentral dapat diperinci lebih lanjut atau tidak. Jika masih dapat diperinci, letakkan perincian di sekitar lingkaran topik utama. Lalu, dari beberapa perincian tersebut, tetapkan perincian yang akan dipilih. Lalu ajukan pertanyaan apakah sektor tersebut masih perlu diperinci lebih lanjut atau tidak. Pembatasan topik dapat dipermudah dengan menggunakan diagram jam, diagram pohon, atau diagram piramida terbalik. Berikut merupakan contoh diagram jarum jam. Gambar berikut merupakan contoh diagram pohon. Berikut merupakan contoh gambar diagram piramida terbalik. Selanjutnya yaitu topik dan judul. Setelah diperoleh topik yang sesuai, selanjutnya topik yang telah dipilih harus dinyatakan dalam sebuah judul karangan. Pernyataan topik dengan judul mungkin sama dan mungkin tidak. Dalam karangan ilmiah, judul karangan harus tepat menunjukkan topiknya. Syarat-syarat penentuan judul antara lain: 1. Harus sesuai dengan topik atau isi karangan beserta jangkauannya. 2. Judul sebaiknya dinyatakan dalam bentuk frase. 3. Judul karangan diusahakan sesingkat mungkin. 4.
Judul harus dinyatakan secara jelas. Adapun contoh topik yang cukup terbatas, seperti tanah kritis di Indonesia, cara mengatasinya, pemakaian bahasa Inggris di dalam surat kabar di Indonesia. Selanjutnya yaitu pembatasan maksud. Pembatasan maksud memungkinkan penulis untuk bergerak bebas dalam batas-batas yang telah disebutkan di atas. Topik yang dibatasi belum tentu menjadi penuntun yang jelas bagi penulis. Dengan begitu, penulis dapat memilih satu dari sekian banyak maksud. Misalnya, meminta perhatian pemerintah untuk memperbaiki sarana perhotelan, baik perhotelan mewah maupun menengah, atau mendorong rakyat untuk menghidupkan lagi usaha kerajinan rakyat yang khas di tiap wilayah, dan sebagainya. Setelah itu, penulis dapat membuat perumusan mengenai masalah dan tujuan yang akan dicapai melalui topik tadi. Perumusan dapat berupa kalimat, alinea, atau rangkaian dari alinea. Tesis dan pengungkapan maksud. Tesis secara formal dapat diartikan sebagai tema yang membentuk satu kalimat dengan topik dan tujuan yang akan dicapai melalui topik tadi yang bertindak sebagai gagasan sentral kalimat. Contoh tesis misalnya, kemampuan berbahasa Indonesia mahasiswa dalam hal menulis pada umumnya masih jauh dari memuaskan. Oleh sebab itu, perlu dicari penyebabnya sehingga pengajaran bahasa Indonesia dapat diperbaiki. Selanjutnya, pengungkapan maksud. Pengungkapan maksud dapat dikenal melalui gagasan utama kalimatnya. Dalam pengungkapan maksud, topik dan tujuan pembicaraan yang hanya menjadi gagasan utama kalimat adalah penulis dan maksud penulis. Maksud penulis biasanya dinyatakan dengan kata-kata seperti akan menggambarkan, akan menguraikan, akan mengemukakan, dan sebagainya. Syarat-syarat tema yang baik. Tema yang baik adalah tema dengan penjelasan terperinci, jelas, dan inovatif, sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca. Syarat tema yang baik dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, dilihat dari apakah sebuah karya itu bernilai atau tidak. Karya dianggap tidak bernilai apabila pemikirannya kabur dan ditulis dengan tergesa-gesa, tidak memiliki gagasan sentral, hanya mengungkapkan pernyataan yang lepas, hanya memberikan informasi yang sifatnya klise atau pendapat orang lain untuk menjawab suatu persoalan. Yang kedua, dilihat dari syarat-syarat yang dipenuhi pada saat sebuah tema mulai disusun. Tema yang baik yaitu tema yang memberikan kejelasan, kesatuan, perkembangan, dan keaslian dari suatu karya. Pengertian kerangka karangan. Kerangka karangan berasal dari dua kata, yaitu kerangka dan karangan. Kerangka merupakan suatu rencana yang memuat garis-garis besar dari suatu susunan yang akan dibuat dari berisi rangkaian ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Sedangkan karangan adalah sebuah karya tulis yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan kepada pembaca. Jadi, kerangka karangan adalah suatu rencana atau rancangan yang memuat garis besar atau ide suatu karya tulis yang disusun dengan sistematis dan terstruktur. Fungsi dan peran kerangka karangan. A. Memudahkan pengelola susunan karangan agar tertentu dan sistematis. B. Memudahkan penulis dalam menguraikan setiap permasalahan. C. Membantu menyeleksi materi yang penting maupun yang tidak penting. D. Memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda-beda. E. Menghindari penggarapan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih. F. Sebagai pedoman untuk menentukan jenis data yang harus dikumpulkan. G. Sebagai patokan bagi penulis dalam menguraikan karangan secara sistematis. Dan H. Memberi gambaran umum mengenai pokok yang akan dibahas atau dianalisis dalam karangan. Langkah-langkah menyusun kerangka karangan. 1. Menentukan tema dan judul. Maksudnya dalam hal ini, sebelum Anda mau melangkah, pertama kali dipikirkan
adalah mau kemana kita akan berjalan lalu bisa menulis apa yang kita tulis. Kedua, mengumpulkan bahan. Maksud dalam tahapan ini, setelah punya tujuan dan mau melangkah, lalu apa bekal Anda? Sebelum melanjutkan menulis, perlu ada bahan yang menjadi bekal dan menunjukkan eksistensi tulisan. Bagaimana ide dan inovasi dapat diperhatikan kalau tidak ada hal yang menjadi bahan ide tersebut muncul? Buat apa ide bersifat muluk-muluk kalau tidak diperlukan? Perlu ada dasar bekal dalam melanjutkan penulisan. Ketiga, menyeleksi bahasa. Dalam hal ini, setelah ada bekal dan mulai berjalan, tapi bekal mana yang akan dibawa agar tidak terlalu bias dan abstrak, perlu dipilih bahan-bahan yang sesuai dengan tema pembahasan. Polanya melalui klarifikasi tingkat urgensi bahan yang telah dikumpulkan dengan teliti dan sistematis. Keempat, membuat kerangka. Dalam hal ini, bekal Anda telah terpilih lagi. Terus melangkah yang mana dulu, perlu kita susun selangkah demi selangkah agar tujuan awal kita dalam menulis tidak hilang atau melebar di tengah jalan. Kerangka karangan menguraikan tiap topik atau masalah menjadi beberapa bahasan yang lebih fokus dan terstruktur. Kelima, mengembangkan kerangka karangan. Dalam tahap terakhir ini, proses pengembangan karangan tergantung sepenuhnya pada penguasaan kita terhadap materi yang hendak kita tulis. Jika benar-benar memahami materi dengan baik, permasalahan dapat diangkat dengan kreatif, mengalir, dan nyata. Terbukti pula dengan kekuatan bahan materi yang kita kumpulkan dalam menyediakan wawasan untuk mengembangkan karangan. Pola penyusunan kerangka karangan. Yang pertama, pola alamiah. Pola alamiah adalah suatu urutan unit-unit kerangka karangan sesuai dengan keadaan yang nyata di alam. Dalam hal ini, susunan alamiah itu didasarkan pada ketiga atau keempat dimensi dalam kehidupan manusia, seperti atas, bawah, melintang, menyeberang, sekarang, nanti, dulu, sekarang, timur, barat, dan sebagainya. 2. Pola logis. Pola logis merupakan suatu urutan yang memakai pendekatan berdasarkan jalan pikir atau cara pikir manusia yang selalu mengamati sesuatu berdasarkan logika. Dalam hal ini, urutan logis sama sekali tidak ada hubungannya dengan suatu ciri yang intern dalam materinya, tetapi kiat dengan tanggapan penulis. Tanggapan yang sesuai dengan jalan pikiran untuk menemukan landasan bagi setiap persoalan, mampu dituang dalam suatu susunan atau urutan yang logis. Urutan logis sama sekali tidak ada hubungannya dengan suatu ciri yang intern dalam materinya, tetapi erat dengan tanggapan dari penulis. Macam-macam kerangka karangan. A. Berdasarkan sifat rinciannya, kerangka karangan dibedakan menjadi dua, yaitu kerangka karangan sementara atau non-formal. 2. Kerangka karangan formal. B. Berdasarkan perumusan teksnya dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Kerangka kalimat dan 2. Kerangka topik. Syarat-syarat kerangka karangan yang baik. Syarat-syarat kerangka karangan yang baik adalah pengungkapan maksud yang jelas. Tiap unit kerangka karangan mengandung satu gagasan pokok. Kerangka karangan disusun secara logis dan menggunakan pasangan simbol dengan konsisten. Pada dasarnya, untuk menyusun karangan dibutuhkan langkah-langkah awal untuk membentuk kebiasaan teratur dan sistematis untuk memudahkan kita dalam mengembangkan karangan. Sekian pemaparan materi mengenai kerangka karangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.